Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuh alladzi ursila bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Shalawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la mustajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-'izza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, tak ada sekutu baginya, yang hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan yang hari ini kita berada di tanggal 13 Sya'ban 1447 Hijriah, yang artinya kurang lebih setengah bulan yang akan datang kita akan memasuki bulan Ramadan, dan semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Kajian kita di kitab Al-Isbah fi Bayan Manhaj Salafi Tarbiyat Al-Islah karya Fadilat Syekh Shalih bin Abdullah Al-Ubailan hafidhullah ta'ala sampai di kaidah yang ke-51. Wa qala hafidhullah ta'ala al-qaidatu al-hadiyatu wal khamsun annahum yad'una ila ma da'a ilaihi al-Qur'anu min makarimil akhlaq. Sesungguhnya mereka Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah semenjak generasi sahabat, tabi'in, tabi'in dan hingga akhir zaman, yada'una mendakwahkan atau mengajak atau menyeru manusia ila ma da'a ilaihil Qur'an, mendakwahkan kepada apa yang diserukan oleh Al-Quran, didakwahkan oleh Al-Quran min makarimil akhlak, dari kebaikan-kebaikan akhlak atau akhlak-akhlak yang mulia. Kaidah yang ke-51 ini berbicara tentang salah satu inti sari dari dakwah salaf,
adalah perbaikan akhlak. Perbaikan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Sebagaimana dalam hadis, Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan, innama buistu liutammima salihal akhlak. Fi riwayah makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan akhlak atau akhlak-akhlak yang mulia. Jika berbicara tentang hadis itu, ya, Nabi mengatakan utammima, menyempurnakan, itmam. Ya. Ada itmam, ada ikmal sebenarnya. Kalau di surat Al-Maidah itu kan ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi kalau din menggunakan kalimat ikmal, kesempurnaan agama itu dengan menggunakan lafaz ikmal. Para ulama menyebut kalimat ikmal itu artinya adalah bertahap. Penyempurnaan dengan proses yang bertahap, terus menerus. Kalimatnya al-yauma akmaltu, kesempurnaan agama itu ya secara bertahap proses. Watsmamtu alaikum nikmati, sementara nikmat Allah itu dengan kalimat itsmam, tamam. Kesempurnaannya menggunakan kalimat itsmam. Artinya apa? Pertambahan. Dia sudah ada nikmat itu, kemudian ditambah lagi. Itu perbedaannya. Nah di hadis itu dikatakan innama buistu li utammima, sama menggunakan kalimat kesempurnaannya adalah utammima, menyempurnakannya. Jadi nikmat itu sudah ada, tapi ditambah disempurnakan. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa akhlak itu universal. Akhlak itu universal, budi pekerti, moral katanya, etika, kesopanan, tata krama, ya, dan sejenisnya, ya, istilah-istilah itu universal, sudah ada sejak dahulu. Semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak, universal dia, sudah ada. Dan lintas generasi, lintas milah, agama, begitu ya. Semua ya agama, baik dikatakan tadi agama samawi atau juga agama hasta, ya, manusia, ya, duniawi, semua menunjukkan kepada akhlak katanya, budi pekerti yang luhur. Ya kan? Ya. Semua. Nah, tapi apa perbedaannya gitu? Apa perbedaannya? Ya. Antara seruan akhlak-akhlak budi pekerti dari semua lintas agama itu dengan akhlak, prinsip dan konsep akhlak yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penyempurnaan konsep akhlak dalam syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah mengikatnya dengan keimanan dan negeri akhirat. Itu perbedaannya. Sementara dalam berbagai agama, banyak agama, ya, itu tidak diikat dengan nilai-nilai keimanan.
dan juga tidak untuk mengejar dan bekal ya kebahagiaan di negeri akhirat. Semuanya untuk kebaikan duniawi. Ya, kan prinsipnya itu secara umum adalah hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidaklah perbuatan baik itu balasannya kecuali kebaikan juga. Nyebar tuh dengan berbagai quotes yang mereka bangun. Kalau kita berbuat baik pada orang, kebaikan itu akan berbalas kepada kita. Sehingga kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini untuk mendapatkan kebaikan lagi di dunia untuk kehidupan dunia mereka. Ya. Semua. Ya. Sehingga orientasinya duniawi gitu. Orientasinya duniawi. Sementara Islam enggak. Orientasinya bukan duniawi, tapi ukhrawi. Bahwasanya dia taqarrub beribadah pada Allah Tabaraka wa dengan akhlak yang mulia. Jadi itu bagian ibadah itu. Beribadah kepada Allah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan akhlak yang mulia. Begitu. Antum perhatikan dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hal itu. Yang sederhana saja misalnya hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw yasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim daifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ma min asqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamati min husnil khuluq. Asqal fi mizan al-abdi yaumal qiyamati min husnul khuluq. Yang paling berat timbangannya, timbangan seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah akhlak yang mulia. Ma yudkhilu an-nas atau aktsarun nas al-jannah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam taqwallah wa husnul khuluq. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surganya Allah adalah takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ya. Kemudian orang yang memiliki akhlak yang mulia, ya, darajat shaim wal qaim, selevel setingkat dengan orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan salat qiyamul lail di malam hari. Itu perbedaannya. Sehingga menggunakan istilah utammima maka limal akhlak. Karena akhlak itu sudah ada. Sehingga apa? Dalam prinsip syariat itu akhlak termasuk aspek agama yang tidak dihapuskan, tidak terkena nasakh, penghapusan. Satu dari 3 atau 4 aspek agama yang tidak terkena an-nasakh, penghapusan. Ya kalau kita belajar nasakh dan mansukh, nasikh wal mansukh, ya, di firman Allah kafal ayat ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Itu nasakh wal, itu kaidah nasakh wal mansukh, kaidah itu nasakh. Yang tidak terkena nasakh, nasih dan mansukh itu apa? Akhlak. Akhlak. Syariat yang lain ada. Ya. Nasih dan mansukhnya.
terutama hukum. Ya. Tapi akhlak enggak. Ya. Karena sejak dulu yang namanya as-sidqu, kejujuran, ya kejujuran. Muwafaqatul khabar bil waqi, ya. Yang namanya jujur dari zaman dahulu sampai hari kiamat kelak sama jujur itu. Keselarasan, kesesuaian dengan fakta, kejujuran, tidak berubah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan kejujuran, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan kepada surganya Allah. Ya tuh. Jadi semua tuh, ya, rangkaian hadis-hadis tentang akhlak itu penyempurnanya adalah diikat dengan keimanan dan orientasi ukhrawi. Nah, itu yang menyempurnakannya dari nilai-nilai akhlak, moral, etika, ya, tata krama, adab dan lain sebagainya dari berbagai lintas agama. Gitu. Ya. Kalau di barat itu kan konsepnya konsep apa namanya, love for life together. Kasih sayang itu, cinta itu katanya untuk bisa hidup bersama. Dia konsepnya itu kasih sayang. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan sesama manusia, sesama makhluk Allah yang lain, ya, terutama juga dalam menjaga lingkungan, alam, ya. Sebenarnya orientasi mereka itu untuk kehidupan dunia. Tapi itu mereka betul-betul mereka lakukan kan, untuk menjaga kelestarian katanya, baik lingkungannya, alamnya, atau manusianya. Tapi justru kita sebaliknya, yang tadi punya nilai-nilai lebih tinggi dari itu semua, tidak memperhatikan hal ini. Ya kan? Padahal sekian banyak ayat-ayat Al-Quran tentang masalah akhlak. Sebagian pakar menyebut, ya, 95% ayat Al-Quran itu bicara akhlak. 95% bicara akhlak. Ya. 3% ibadah. 2% hukum. Mas sebagian menyebut pakai itu. Ya. Ya, semua kisah-kisah para nabi dan rasul yang mencakup ayat-ayat terpanjang, terbanyak, ya, itu hubungannya dengan akhlak. Hubungannya dengan akhlak. Ya, jadi ini penting iman sekalian. Ya. Nah, belakangan dipopulerkan dengan istilah karakter. Sehingga dipropagandakan dalam semua level tingkatan pendidikan itu dengan karakter education katanya, ya, building of character, membangun karakter. Itu siapa itu, ya, Lekona tahun 19 berapa gitu, ya, mulai 1911 atau 19 sebelum dari itu, ya, itu bukunya yang bestseller yang mendunia itu tentang konsep itu, ya, karakter education itu, pendidikan karakter. Kemudian kita baru diadopsi tahun 2011, ya, oleh Kemendiknas saat itu, ya, tentang pendidikan karakter. Ya, maka muncullah kurikulum 2013, ya,
pelajari konsepnya sejak 2011 ya, kemudian mulai diwajibkan ya, masuk kurikulum 2013. Di bawah udah jauh daripada itu. Nah, tetapi konsep karakter yang dipasarkan oleh dunia barat tadi yang saya sebutkan, basisnya adalah tadi yang mereka istilah dengan the love itu, ya, kecintaan atau kasih sayang itu, ya, untuk apa? Life together, untuk bisa tinggal hidup bersama. Jadi nilai karakternya itu ditentukan oleh komunitas, tata krama, sopan santun, kemudian apalagi istilah yang seperti itu ditentukan oleh komunitasnya. Kalau masyarakatnya, komunitasnya mengatakan itu sopan, sopan. Itu berbudaya, berbudaya, berkarakter, berkarakter. Jadi nilai budaya, karakter, dan sopan santunnya itu ditentukan oleh apa? Masyarakat, komunitasnya. Benar nggak kira-kira? Nggak benar. Kita punya konsep Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimanapun juga, ya, nilai-nilai kesopanan, tata krama, sopan santun, adab, etik segala macam, ya, tidak boleh bertentangan dengan syariat yang ada dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan begitu. Menurut mereka, wanita tidak berjilbab sopan selama ya sesuai dengan adatnya lah, dengan masyarakatnya lah. Sah-sah saja sopan selama masyarakatnya mengatakan oh itu sopan. Standar sopannya begitu. Tidak bisa disalahkan. Benar nggak tuh? Itu karakter kata itu. Karakter yang baik. Nggak benar kan? Ya, dia bertentangan dengan syariat kita, agama kita. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan konsep karakter dan akhlak yang ada dalam agama Islam. Gitu. Jadi nilai kesopanan itu, ya, karakter-karakter tadi itu ditentukan oleh masyarakatnya. Nah, kita enggak. Dalam agama Islam enggak. Akhlak, sehingga enggak jangan dipakai istilah karakter. Itu istilah mereka. Istilah mereka itu, istilah barat. Istilah kita apa? Akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Nun kan, Al-Qalam kan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad berada di atas akhlak yang azim. Azim itu di atas karim itu. Mulia tapi agung dia, tinggi. Ibnu Abbas mengatakan khuluqin azim itu adalah ala dinil Islam. Di atas agama Islam. Kalau dalam riwayatnya Aisyah, khuluqin azim itu adalah Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Gitu. Ya. Jadi istilah yang ada di kita adalah al-akhlak. Para ulama menyebut akhlak itu apa? Akhlak itu tabi'ah dan syajiyah. Katanya. Semacam sifat yang ada pada diri manusia yang dapat muncul tanpa dia memikirkannya. Nah, sifat ini ada yang jibillah, bawaan, ciptaan dari lahir, dan ada yang muktasabah. Perdebatan di kalangan
para ulama itu apakah akhlak itu muktasab? Muktasab itu adalah dilatih, hasil repeat latihan, pengulangan, pembiasaan, atau dia sifat bawaan dari lahir. Yang benar dua-duanya. Sebagian akhlak itu memang Allah ciptakan manusia di atasnya sejak lahir, bawaan lahir. Gitu. Ya. Sementara sebagian akhlak diupayakan, diusahakan, dilatih, belajar. Ya. Yang bawaan lahir masuk di antaranya adalah fitrah. Ketika Nabi mengatakan mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah bayi dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fitrah tuh, fitrahnya manusia. Seperti misalnya, ya, fitrahnya manusia itu ya beribadah. Fitrahnya manusia itu beribadah. Ketika dia tidak beribadah kepada yang hak, dia akan beribadah kepada yang batil. Gitu saja. Fitrahnya manusia, dia akan tunduk kepada sesuatu yang memiliki kekuatan lebih besar dari dirinya. Itu di antara fitrah manusia. Maka ketika fitrahnya itu tidak diarahkan kepada yang baik, kepada yang benar, kepada yang hak, maka fitrahnya itu akan bergeser kepada yang tidak baik. Karena itu fitrah bawaan, itu fitrah. Nah, sementara ada yang diusahakan, diupayakan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wa innamas sabru bitasabbur. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan ta'allum, belajar. Belajar mengilmui. Innamas sabru, dan sesungguhnya kesabaran itu bitasabbur. Dengan belajar bersabar. Jadi ternyata sabar itu butuh belajar bersabar ternyata. Ya. Dia bukan fitrah dia, tapi ada proses belajar itu bisa bersabar. Karena kalimat sabar itu adalah habsun nafs litahammulil adza atau litahammulil makruh, menahan jiwa untuk menanggung hal-hal yang tidak mengenakan. Ya perlu belajar itu, sabar itu. Begitu. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menanggung musibah. Itu kan perlu dilatih terus-menerus belajar. Dan ini kan namanya bitasabbur. Dengan belajar bersabar. Jadi akhlak itu ada yang apa? Ada yang jibillah, fitrah, ciptaan Allah bawaan dari lahir, dan ada yang diupayakan, diusahakan, dia belajar. Makan, minum, duduk. Misalnya. Tangan kanan. Misalnya. Itu kan termasuk akhlak. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Wahai anakku, anak kecil, ketika kamu memakan, sebutlah nama Allah, bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dengan apa yang terdekat darimu. La takulu bishimalik. Fa'inna syaitan yakul wa yashrab bisimali. Janganlah makan dengan tangan kiri. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Kan akhlak itu bagian daripada akhlak. Dan itu perlu belajar. Pakai sendal, pakai sepatu, kaki kanan. Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna.
Apabila seandainya kamu pakai sendal, pakai sepatu, mulailah dari dengan tangan yang kanan. Nah, itu kan nanti perlu dilatih terus, dibiasakan terus menerus sehingga mengerjakan itu nanti nggak berpikir lagi. Ini mana yang kanan, mana yang kiri, nggak berpikir lagi, sudah otomatis. Nah, itu kata para ulama tentang masalah akhlak. Ya. Kalau secara teori, disertasi saya tentang itu. Pendidikan akhlak, pendidikan adab. Di kitab Sahih Jami' Imam Tirmidzi. Dan implikasinya terhadap tujuan pendidikan nasional. Itu judul disertasi saya, konsen di situ. Nah, kemudian saya mengkritisi konsep pendidikan karakter yang tadi dikeluarkan oleh Kemendiknas dengan undang-undang pendidikannya nomor 20 tahun 2003. Mereka bikin diagramnya diagram lingkaran penuh yang dibagi 3 dengan 5 nilai karakter utama. Kalau yang mensoroti itu, di situ ada religius, di situ ada nasionalisme, di situ ada kemandirian, di situ ada kemanusiaan dan gotong royong kalau nggak salah. Ya 5 itu. Diagramnya diagram pi, ya diagram roti pi itu. Tapi yang lingkaran ini dibagi 5 karena 5 pilar utama, karakter utama tadi. Jadi gini tuh, bagi 5. Masing-masing berapa? 20%. Dengan nilai yang sama, dengan porsi yang sama. Ini yang saya kritisi. Ya. Kenapa? Apa kritisannya? Kritiknya apa di situ? Kritikannya adalah religius disamakan dengan karakter yang lain. Ada religius, tadi kan saya bilang religius kan keyakinan. Religius, kemudian kemandirian, kemudian kemanusiaan, kemudian tadi gotong royong, kemudian apa tadi yang 5 tadi. Jadi religius itu sama dengan karakter yang lain. Itu kritik saya. Yang sejatinya apa? Religius itu berada di tengah core-nya. Core-nya itu tengah, itu nilai utama itu religius, keyakinan, keimanan. Yang 4 ini diwarnai dengan religius ini. Jadi kemanusiaan yang religius gitu. Kemandirian yang religius. Gitu. Ya. Kemudian apa tadi? Gotong royong yang religius gitu nilainya. Begitu. Jadi religiusnya itu keyakinan itu, iman tadi, keimanan itu menjadi apa? Core-nya, intinya, intisari dari akhlak, dari karakter itu intinya gitu maksud saya. Itu saya pertahankan dalam sidang terbuka saya. Dan itu nggak asing sebenarnya dalam konsep bangsa Indonesia itu tentang nilai keimanan yang menjadi inti core. Kita punya simbol itu. Indonesia ya, dalam konteks Indonesia kita punya simbol itu. Apa? Burung Garuda, Pancasila. Adim jangan salah, Pancasila itu konsepnya semua. Siapa yang pertama kali bikin simbol konsep burung Garuda tadi? Ada yang tahu nggak? Siapa yang pertama kali bikin? Terus nggak tahu, nggak belajar Pancasila, antum nggak nasionalis loh itu. Antum nggak nasionalis tuh, ya. Gitu. Sultan Hamid II, Pontianak, itu yang bikin tuh simbol Pancasila. Dan yang menempatkan itu tadi 5 tadi siapa? Posisinya di mana? Antum nggak tahu? Innalillah antum. Pak Nasir, Allah Taala. Ada yang kenal Pak Nasir? Muhammad Nasir? Dari daun dakwah. Beliau dengan tokoh-tokoh Islam, ya,
Meramu tadi semua itu. Makanya simbol ketuhanan yang Maha Esa di tengah dengan simbol bintang itu, kita nggak bicara masalah simbolnya ya, tapi kita bicara nilainya, ya. Di tengah itu, dia menjiwai 4 sila yang lain. Ima bacanya dari tengah ke samping atau dari samping ke tengah, bacanya begitu Pancasila itu. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan, salah. Bacanya nggak begitu bacanya. Bacanya adalah ketuhanan yang Maha Esa yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan yang Maha Esa yang persatuan Indonesia. Jadi dia jadi nilai atau balik sama kemanusiaan yang beradab yang berketuhanan Maha Esa. Persatuan Indonesia yang berketuhanan Maha Esa. Kerakyatan yang berketuhanan Maha Esa. Keadilan sosial yang jadi dia menjiwai semua dari religius itu. Itu akhlak itu berbeda, itu konsepnya itu dari Islam. Kita tidak memperdebatkan itu dasar, itu ideologi, itu segala macam, enggak. Ya, falsafah negara segala itu kita enggak mendapatkan ya Pancasilanya. Tapi kalau dibilang katanya bukan dari Islam, ya emang hasil budaya kita. Tapi penalaran semuanya itu bersumber dari semua nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Sehingga Pancasila akhir itu ya setelah Piagam Jakarta itu ya 1 Juni tahun 70 berapa itu ya 74 itu yang dihapus dengan berkewajiban dan syariat agama Islam bagi para pemeluknya itu sudah menjadi ya 47 ya 1 Juni 47 itu sudah menjadi kesepakatan lah saya bilang. Ini pengorbanannya umat Islam untuk kelangsungan persatuan bangsa kita. Ya. Tapi begitu bacaannya, saya yang menyebutkan begitu bacaannya, dan itu yang menjadikan secara umum ya bahwasanya akhlak tadi ya itu dibangun di atas nilai-nilai keimanan. Itu intinya. Dan penyempurnanya itu di situ. Akhlak, moral, etika, tata krama, sopan santun segala macamnya itu ya dibangun di atas keimanan. Dan orientasinya orientasi ukhrawi, begitu maksudnya. Itu intinya. Oke ya. Iya. Lalu kemudian dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah ta'dib. Konsep ta'dib. Syalbani rahimahullah mempopulerkan konsep tasfiyah wa tarbiyah. Yang sebelumnya Imam Ghazali di Al-Ihya Ulumuddin dengan konsep takliyah wa tahliyah. Semua intinya sama sebenarnya itu. Jadi membersihkan tradisi-tradisi ya, nilai-nilai yang jelek dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diisi dengan yang baik, yang benar. Gitu. Ya. Kalau di Al-Quran tazkiyah wa ta'lim. Kalau istilah Al-Quran itu dipakai tazkiyah wa ta'lim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yuzakkihim, yuzakki dulu baru yu'allim. Yuzakki itu mensucikan dulu, membersihkan dulu. Yuzakki itu tazkiyah dulu. Apa? Membersihkan dari tradisi-tradisi jahiliyah, dari khurafat-khurafat, kesyirikan-kesyirikan. Dibersihkan dulu tuh, disucikan dulu. Jiwanya disucikan, dibersihkan semuanya, baru yu'allimukumul kitab wal hikmah. Ta'lim. Gitu. Nah, istilah kalau Syalbani tadi saya sebutkan tasfiyah. Tasfiyah itu pemurnian, pembersihan, pemurnian. Gitu. Filterisasi tasfiyah itu, pembersihan, pemurnian. Jadi air yang keruh ditasfiyah menjadi bersih. Gitu. Nah, baru kemudian tarbiyah. Gitu ya, baru kemudian tarbiyah.
Ya konsepnya kayak gitu, ada ta'lim, ada tarbiyah, ada tazkiyah, ada tahliyah gitu ya. Nah, itu yang konsep di dunia pendidikan harus memahami konsep-konsep itu dengan baik. Begitu. Baik, kembali ke ayat tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Surat Al-Qalam ya. Surat Al-Qalam. Akhlak yang agung, lagi mulia. Lalu kata para ulama, bagaimana Allah tabaraka wa taala membentuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu sejak lahir. Prosesnya sejak lahir prosesnya. Sejak lahir prosesnya. Jadi by design itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia ya. Itu sudah by design itu. Ya. Kalau yang sekarang kan rekayasa ilahi, bukan rekayasa teknologi, rekayasa ilahi. Ya karena kan di barat gitu saya boleh itu, di Cina, di barat segala macam itu. Rekayasa genetika. Kan sudah mulai mereka lakukan kan banyak. Ya. Yang di Belanda daging portable di print. Print out daging. Nah itu kan rekayasa teknologi, tapi kalau Nabi SAW rekayasa ilahi itu. Sejak beliau lahir. Siapa Abdullah? Ayah Nabi SAW, siapa Aminah? Pelajari sejarahnya tuh. Ini pembahasannya bagus nih kalau di Maulid Nabi sebenarnya. Ya. Kalau pas Maulid Nabi itu dibahasin itu udah biar engah gitu kaum muslimin sebenarnya. Bagaimana Allah sudah mempersiapkan beliau SAW sejak lahir, sejak dari orang tuanya. Dari Abdullahnya, kemudian istrinya, ya, Aminah, orang-orang terbaik, pemuda dan pemudi terbaik. Ya. Nah ketika lahir, ya, makanya Abdullah itu sendiri kan sempat ingin ada konspirasi untuk pembunuhan Abdullah. Tidak jadi, 2 kali, ya, berencana untuk pembunuhan Abdullah. Dan asing di masyarakat Quraisy Arab, nama orang itu Abdullah itu asing, aneh gitu. Tapi itu jadi nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak ada yang punya nama Abdullah. Di jahiliyah, masa kejahilian Quraisy enggak ada yang nama punya Abdullah kecuali bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Secara makna iya betul. Ya, pada saat itu ya, itu masa kejahiliyahnya. Nah, kemudian ketika lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam juga belum pernah ada nama sebelumnya dipakai nama Ahmad Muhammad. Tidak ada sebelumnya. Anak itu dinamain Ahmad Muhammad, tidak ada. Ya. Dan yatim. Sehingga harus dijauhkan dari kota, lingkungan perkotaan ke desa kampung yang jauh lebih bersih. Semua proses perjalanan itu punya nilai-nilai pendidikan, bukan tanpa sengaja, bukan karena keadaan keterpaksaan, bukan, by design, semuanya by design. Itu yang harus dipahami, itu by design semua. Sampai pembelahan dada, pembersihan dan seterusnya, sampai beliau kecil sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau berdagang, ya, ngembala kambing, kemudian ikut berdagang dan seterusnya. Ya, semua perjalanan Nabi by design semua. Pengajaran sifat-sifat karakter akhlak tadi yang mulia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya by design semua dari Allah tabaraka wa taala. Untuk mempersiapkan sosok manusia yang akan dijadikan sebagai kekasihnya yang terbaik, yang paling tinggi derajatnya, ya, sampai menembus, ya, kosmos tertinggi katanya gitu kan, alam semesta tertinggi, ya, walaqad rafa'na laka dzikrak, ya, penyebutan Nabi yang tertinggi yang paling mulia, semua zaman itu by design. Tidak mungkin
ya sesuai dengan keadaan segala macamnya, tidak mungkin. Nah begitu ibarat sekalian. Ya. Nah maka kata para ulama, bagaimana akhlak mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi? Sekian banyak ayat-ayatnya. Surat Al Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Semua tuh 9-10 karakter di situ, di ayat itu. Di surat Al-A'raf, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya. Imam Ghazali juga menyebutkan ayat itu ya bagian daripada surat Al-A'raf 199 ini bagian daripada ya pengajaran Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ya untuk apa namanya akhlak-akhlak mulia. Sehingga dengan semua rangkaian tadi patutlah beliau jadikan sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu. Ya, sampai puncak situ uswatun hasanahnya sudah. Tujuan dari semuanya itu jadikan sebagai uswah hasanah, panutan. Semua kita mengarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi akhlak-akhlak itu ya kita sebagian dari kita saling belajar nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi untuk menjadikan sebagai standarisasinya, barometernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Standar akhlak yang mulia itu ya Nabi, gitu saja. Kalau di antara kita dengan sahabat, kita dengan tabi'in, dengan tabi'in, dengan para ulama-ulama misalnya orang-orang saleh, para imam-imam ya, dan di antara kalangan-kalangan kita para dai segala macam sama teman sahabat segala macam saling bercermin dengan akhlak-akhlak mulia tidak apa-apa belajar. Tapi yang jaga sebagai uswah puncak siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kita mengejar gitu. Ya. Untuk menjadikan sebagai solid teladan dan panutannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ibarat sekalian, ya. Jadi apa namanya, apa yang tadi disampaikan ringkasan dari 3 halaman dalam bab ini, ya, yang menunjukkan bahwa akhlak merupakan salah satu aspek yang terpenting setelah akidah, ya, dan tauhid kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka cerminan adalah akhlak. Dalam satu perumpamaan di Al-Quran surat Ibrahim itu, akhlak itu buah dari tauhid yang benar, yang lurus. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha sabitu wa farruha fis sama tu'ti ukulaha kulahinin biizni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, la ilaha illallah itu seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke perut bumi. Ini simbol dari akidah yang kuat, yang kokoh, ya, keimanan, ya, keyakinan, gitu, yang kokoh, yang kuat. Asluha sabitun, gitu. Wa far'uha fis sama, batangnya menjulang ke langit. Sebagai perlala menyebut batang itu adalah syariah. Syariat, tiang-tiang, batang-batang itu syariat, syiar Allah. Sehingga disebut as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang, tiangnya tuh, tiang-tiangnya, pilar-pilarnya, batangnya, syiar itu agama. Gitu. Kemudian tu'ti ukulah kulahinin. Dia menghasilkan buahnya setiap saat, setiap waktu. Jadi nggak ada musimnya. Ini terus berbuah terus, nggak ada musimnya. Berbuah terus, jadi nggak ada musimnya gitu. Nah itu akhlak itu. Akhlak nggak ada musimnya. Setiap saat, setiap waktu akhlak itu.
Filosofi buah apa? Bermanfaat buat siapa buah itu? Buat orang lain. Buat orang lain. Jadi begitu ya sekalian. Konsep kita juga dipahami sama kita, termasuk juga konsep hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah yang menentukan apa? Hubungan kita dengan Allah ini ditentukan oleh apa? Oleh tauhid. Hubungan kita dengan Allah ditentukan oleh tauhid. Betul enggak? La ilaha illallahnya itu, ya. Dan sholat, ibadah-ibadah yang lain kita dengan Allah tabaraka wa taala. Dan hubungan kita dengan manusia ditentukan dengan apa? Akhlak. Jangan salah tuh. Kadang-kadang hubungan dengan manusia mempersulit hubungan kita dengan Allah. Dan juga sebaliknya, jeleknya hubungan kita dengan Allah itu akan jelek juga imbasnya kepada hubungan dengan manusia. Nabi mengatakan siapa? Khairun nas apa? Anfa'uhum linnas. Sebagian ulama menyebut ahabun nas ilallah, sebagian menyebut begitu. Manusia yang paling Allah cintai. Anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat buat kalimatnya an-nas atau al-muslimin atau al-mu'minin. Nas. Memberikan manfaat, bermanfaat itu untuk orang lain, semua manusia. Bukan cuma untuk kaum muslimin, bukan cuma untuk mukminin. Kebaikan itu dirasakan oleh semua manusia. Sebagaimana buah tadi, siapa yang mengambil buah itu? Siapa yang makan buah itu? Semua siapa saja yang makan buah itu, termasuk burung, ya, semut, ulat, segala macam, kan ambil manfaat dari buah tadi misalnya. Termasuk manusia. Sebenarnya itu yang paling berat adalah manusia, tapi bermanfaat untuk siapa? Semua orang, semua makhluk Allah tabaraka wa taala. Anfa'uhum linnas. Jadi kalau urusan ukhrawi, basicnya tadi adalah tauhid kita pada Allah tabaraka wa taala, sementara untuk urusan manusia, basicnya adalah kemanfaatan. Bermanfaat untuk manusia. Tetapi ini kedua, hubungan dengan Allah dulu tuh diperhatikan, diperbaiki, ya maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia dengan cara apa tadi? Akhlak-akhlak yang mulia. Fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarahu, memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Siapa tamu itu, siapa tetangga itu? Semua orang. Semua orang berbuat baik kepada tamu, berbuat baik kepada tetangga, semua kalangan. Meskipun mereka berbeda-beda dalam agama, ada yang satu hak, ada yang dua hak, ada yang tiga hak, kan begitu. Tapi semua wajib untuk kita berbuat baik pada mereka. Nah, itulah agama Islam, cermin agama Islam, konsep akhlak tadi, takwa tadi. Begitu. Teorinya. Apa? Teorinya. Apa yang menentukan? Prakteknya. Betul nggak Pak? Prakteknya. Pintar teori mah bagus, bisa dibaca, semua bisa dihafal, bisa diterjemahkan, sampaikan teorinya. Betul nggak? Mana prakteknya? Itu. Jadi imma hujjah lana aw alaina. Kita tahu ilmunya nih, apa kita praktekkan itu atau dia kita menjadi hujjah yang akan menolong kita atau memberatkan kita. Tinggal begitu saja. Bagaimana kita berinteraksi bermuamalah dengan manusia yang lain, berikan kemanfaatan kepada orang lain. Begitu, Pak. Ya, sama-sama nih, kita semua sama-sama. Teori-teori tadi kan, konsep-konsep tadi kan bisa dipelajari kan, bisa dibaca, dipelajari, dihafalkan, dilihat. Ya, semakin banyak baca literatur, semakin tahu konsep penjelasan para ulama, dengar segala macam teorinya. Betul enggak? Tinggal prakteknya. Maka apa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'allamna al-Qur'an asla ayat, ta'allamna ilman wa amalan, lam natazawaz anha hatta nata'allam ilman wa amalan. Kami belajar itu 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat kata sahabat Ibnu Mas'ud itu. Gitu. Dan kami tidak akan melewati itu sebelum kami mempelajari apanya? Ilmunya, teorinya dan
prakteknya. Ilman wa amalan. Tidak melebihi lagi dari itu, tidak melampaui lagi, tidak melewati lagi 10 ayat tadi sebelum ya kita mempelajari apa itu, kami mempelajari ilmunya, teorinya dan prakteknya. Ilman wa amalan. Oh, teori itu nggak diamalkan sama aja bohong. Ilmu itu yang berpahala ketika diamalkan. Kalau cuma numpuk di kepala nggak ada pahalanya. Betul enggak? Gitu opininya. Ilmu yang banyak itu nggak ada pahalanya ilmu itu. Numpukin ilmu gitu nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Allah nggak ada pahalanya. Kapan ilmu itu akan berpahala? Ketika diamalkan. Belajarnya, mencarinya itu amal, itu berpahala. Tapi ilmunya sebatas knowledge, sebatas pengetahuan, sebagai itu sih nggak berpahala. Karena kalau kumpulan memorize tadi, memori dari ilmu pengetahuan itu yang disimpan banyak itu, maka yang paling banyak pahalanya adalah Pentium Core i7 dengan memori berapa giga itu? Sekarang 128 giga apa sampai berapa tera? 10 tera itu paling banyak pahalanya tuh dia tuh. Sekarang AI itu paling banyak tuh pahalanya. Kalau ilmu itu diukur dengan banyaknya apa? Banyaknya informasi, pengetahuan yang disimpan. Betul enggak? Iya kan? Dia tuh paling banyak pahalanya berarti. Begitu enggak? Enggak kan? Tapi pahala dari apa tuh halnya? Dari amal. Maka ayatnya gimana? Ayatnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin ya'mal bukan ya'lam. Ya'mal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin bukan wa man ya'lam mithqala dzarratin, bukan. Siapa yang mengetahui kebaikan sebesar atom, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengetahui kejelekan sebesar atom, dia akan melihat balasannya. Bukan mengetahui kan? Bukan ya'lam, bukan. Tapi apa? Ya'mal. Amal gitu. Betul kan? Kira-kira gitu. Jadi pengamalan Pak yang penting, Pak. Implementasi yang penting. Implementasi yang penting. Ya. Maka hakikat ilmu itu kan khasyatullah katanya. Semakin banyak tahu dia ilmu, dia semakin tunduk pada Allah. Nah, ketundukannya itu yang membawanya ke derajat yang paling tinggi, khasyahnya itu. Sehingga dia beramal saleh dengan itu semua. Dan ini penting nih Pak. Jadi dikit-dikit ilmu amal, dikit-dikit ilmu amal, diamalkan, amalkan. Bukan jangan numpuk diloyah itu namanya numpuk tuh diloyah tuh. Ilmu laisal ilmu bikasrati riwayat katanya. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat-riwayat yang dihafal, bukan. Ya bagaimana pengamalannya? Ya mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua supaya kita bisa atau mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya dan mengamalkan ilmu-ilmu itu untuk kebaikan akhirat kita dan juga dunia kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.